Hai teman-teman semuanya, jangan lupa untuk membeli tiket Kontras Special Show yang tour dari bulan Oktober sampai Februari 2025. Bisa beli tiketnya di abdurarsyad.com. Udah? Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang, bersama saya Abdur Arsyad dan juga Cing Abdel Ahriad Wesley. Make some noise, make some noise. Make some noise. Baru, Dur. Hah? Baru. Dan ini adalah episode perdana dengan apa istilahnya ini? Background ya? Background yang baru, teman-teman. Apa sih artinya nih, Dur? Begini, Dur. Hah? Artinya? Maksudnya? Ya, ada dua dengan setengah muka, ngabdurnya juga agak gitu-gitu. Ada. Artinya ngabdur tuh obrolannya suka nggak jelas. Oh, oke. Jadi suka kabur-kabur gitu. Suka ya? kabur-kabur. Nggak solid lah gitu Iya, ya. tidak berdasarkan riset yang baik. Iya. Ya, jadi teman-teman ini kami disclaimer dulu di awal. Kami itu bicara tidak berdasarkan riset yang baik. Oke, berdasarkan Kalaupun ingatan aja ya. berdasarkan ingatan. Ingatan. Kalau memang benar, ya sudah ambil benarnya. Iya. Kalau memang salah, banyak salahnya. Ya Betul. teman-teman koreksi aja di kolom komentar. Betul. Jadi ini adalah konten dua arah. Kita berbicara, teman-teman di rumah juga berbicara lewat kolom komentar. Oke. Banyak sih yang sudah melakukan itu, Dur. Iya. Koreksi-koreksi juga banyak. Ya, dan di love sama Rahman Botak. Betul. Iya, iya, iya. Setengah muka itu maksudnya. Setengah muka tuh artinya ini adalah konten yang kalau satu orang doang nggak jalan. Oke. Jadi setengahnya Cing Abdel ketemu setengahnya Abdur, jadilah ngabdur. Nice. Iya, kan kalau ngobrol bareng, Iya. ngobrol bareng tuh harus ada tandem. Harus ada tandem, bener. Karena bareng itu bersama. Iya. Bareng itu menurut lo harus berdekatan nggak? Nobar, nonton bareng. Bareng, iya harus berdekatan dong. Kalau bareng kayak lo show tanggal berapa? Tanggal 23. Ih, bareng gue juga tanggal 23 tuh. Iya. Dalam konteks tanggalnya. Tanggalnya bahkan dempet. Bukan konteksnya orangnya. So, Cing Abdel kapan? Tanggal 23. Ih, saya juga 23. Ih, bareng Ini lagi. bareng kita. Padahal kita nggak bareng. 23-23-nya yang 23 dan 23-nya yang bareng. Bukan orangnya. Konteksnya itu tanggalnya. Kalau orangnya nggak harus berdekatan. Iya, enggak. Konteksnya tuh bareng tetap berdekatan. Tergantung. Iya. Dalam kalimat itu penekanan berdekatannya pada apa? Pada tanggal kah? Pada orangnya kah? Pada kegiatannya kah? Pada kendaraannya kah? Kalau bersama, ngobrol bersama Abdur. Ngobrol bersama Abdur. Sama ngobrol bareng Abdur, bedanya apa? Hampir sama sih. Ya. Kan kalau ngobrol bersama, misal ngobrol bareng, bisa pakai device walaupun kita jauh-jauhan kan. Iya. Itu ngobrol juga sih. Bareng bersama Abdur juga bisa. Iya. Iya, makanya bareng dan bersama hampir sama. Lo tanggal berapa? Tanggal 23. Gue juga tanggal 23. Ih, bersama. Enggak dong. Dalam konteks itu nggak cocok pakai bersama. Bersama itu harus konteks orangnya, subjeknya. Orangnya harus ada. Kalau bareng, nggak perlu ada orangnya berdekatan. Tapi ada konteks lain yang buat dia bersamaan. Jadi bareng gitu. Jadi bareng. Kalau bersama tuh harus orangnya, harus hanya bisa pada orang. Iya, maksudnya Cing Abdel gitu. Hah? Gimana sih? Kalau bersama tuh subjeknya hanya bisa, objeknya hanya bisa pada orang doang. Orangnya bersama. Jadi kayak kepada tanggal, pada bisa. kendaraan. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena dia membersamai kan biasanya kan. Yalah, bahasa-bahasa Pusing saya. politik itu membersamai. Ya. Membersamai Anies sejak Ya, intinya karena ngobrol bareng Abdur, ini di channelnya Cing Abdel, Iya. maka Cing Abdel harus ada, Iya. saya harus ada. Iya. Itu baru namanya bareng. Bareng. Karena kalau Cing Abdel nggak ada, saya doang, itu berarti ngobrol nebeng Abdur. Karena kalau nebeng tuh orangnya nggak ada nggak apa-apa, itu bisa nebeng. Lo-nya yang nggak ada, baru gue bisa nebeng. Ini kan ceritanya pesawatnya Cing Abdel. Saya pakai. Nggak, ini ngabdur, pesawat itu ngabdur. Iya, pesawat ini. Pesawatnya itu ngabdur. Iya. Kalau ngobrol bareng
Abdur, siapapun di sini bisa tetap ngabdur. Tetap ngabdur namanya Dur. Tetap Abdur namanya Dur. Ya, karena ngobrol bareng Abdul. Abdur. Tapi kalau saya nggak ada, Cing Abdul doang, itu namanya Cing Abdul nebeng. Nebeng. Ya. Nebeng lo harus ada. Enggak, sekarang tuh bisa nebeng yang saya nggak harus ada. Itu disebutnya nebeng juga. Nebeng siapa lo? Nebeng ini. Iya, harus ada dong nebeng, Dur. Ya, tapi Cuma di kasus di kasus itu boleh. di kasus loh. tertentu aja itu nebeng. Oh, di kasus tertentu itu nebeng nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya bisa. Nggak apa-apa. Nggak bisa. Oh, Tapi kalau gitu. ngabdur, nggak ada abdurnya, terus ada gue, Ngobrol. nggak ada abdurnya, Iya, ngobrol. ada gue, nggak ngabdur namanya. Iya, tapi ngobrol. Ngobrol doang udah. Iya. Ngobrol bareng, udah. Nggak ada abdurnya. Ngobrol bareng Sidul bisa, ngobrol Ngabdul. bareng Ngabdul. ngorong, Ngapram. ngorong lagi, ngobrol bareng Gusti Wiu. Bisa kan? Bisa dulu Gusti Wiu sini. Iya. Jago ya dia ya. Jago deh. Dia pitch perfect. Apa Tahu tuh nggak? maksudnya? Dia tuh tahu nada. Kalau kita pencet nada, dia tuh tahu ini nada apa. Oh, iya. Geblek itu orang beneran. Iya, itu Dia jago ding, sih. gitu. Itu. Ah, Nih. Fa. denger doang ya. Denger doang, dia tahu. Iya. Dia tuh, saya suka lucu dia tuh. Iya. Saya belum pernah ketemu dia ya, cuman saya nonton-nonton. Saya beberapa waktu belakangan ini ya, mungkin seminggu inilah ya. Kerjaan saya nonton-nontonin dia di YouTube aja. Pokoknya di YouTube siapa saya nonton. Terus saya suka gitu. Iya. Cara bercandanya dia, personalitinya dia yang Betul. di video itu. Kemudian cara dia yang dia main di Maple yang 53 menit itu juga saya nonton. Lucu gitu. Main apa nih 53 menit? Dia perform. 53 menit? Konco Kongko. Oh, perform. Iya, dia Iya. dan Konco Kongko perform lah. Ada nenek sihir. Iya, diguna-guna. Iya, sedang diguna-guna. Gitu. Bisa nggak tuh nenek sihir diguna-guna? Menurut Ferry Irwandi nggak bisa. Dua-duanya nggak bakal ada itu. Guna-gunanya nggak ada. Nenek sihir juga nggak ada. Menurut saya sih, saya tidak tahu. Ini kita masuk ke situ ya. Oke. Kita masuk ke situ. Tapi sebelumnya ini dulu deh. Kita tukeran kado dulu deh. Oh iya, Maaf. tinggal dulu. Mohon maaf. Mohon maaf. Tadi Iya. saya beberes. Iya. Jadi ceritanya nih saya Iya. beberes ruang kerja saya. Oke. Saya kaget. Oke. Ada ini saya beli. Sejak kapan saya beli tape? Karena ini bentukannya besek. Besek kayak tape. Jadi Iya, karena sekarang kalau nanti besok. Terus. maksudnya? Ya, Besek. Nanti besok. Besok kalau Karena sekarang. Karena sekarang kalau hari selanjutnya besok. Udah terus Ya. ayo. Jadi saya pikir, mohon maaf ya. Ya. Tapi saya pikir kapan saya beli tape. Tape. Kok saya taruh di sini kok saya nggak tahu. Oke. Baru saya baca di sini ternyata minal aidin wal faizin. Lebaran. Ya, betul. Mei. Untuk Cing Abdel, Maret. jangan di lama-lamain ya, April. April ya. Ih, Oke. mau diganti-ganti. Untuk Cing Abdel minal aidin wal faizin dari Mukti Metronom dan Almer Apparel. Jadi ini adalah apa istilahnya? Jersey. Bukan. Parcel. Hampers. Hampers dari Mukti Entut. Dititipin ke saya lupa. Saya taruh di deretan buku-buku, terus ketutup sama kalender dan segala macam. Jadi nggak kelihatan ini. Tadi waktu saya buka, saya bilang, ada tape apa ini? Ternyata buat Cing Abdel, makanya saya bawa ini. Dari Mukti, mohon maaf, selama ini Mukti tanya ke saya beberapa waktu, dulu udah bulan Juni kah, bulan Juli kah, dia sempat tanya, udah Cing Abdel udah dapat jersinya belum? Saya bilang sudah. Ternyata saya lupa. Jadi bukan Cing Abdel belum pakai, cuman ternyata barangnya masih di saya. Ini saya kasih sekarang. Alhamdulillah saya masih diberikan umur yang panjang, bisa menunaikan amanah ini. Oke. Baik, terima kasih. Dan ini balasannya untuk Abdur dari Ria. Oh, oke. Ini pun dikasih sebenarnya pada saat anak lo lahir. Gue lupa mulu. Anak saya umur mau 3 bulan udah. Iya, itu udah kabar tahu anak si ini lahir, apaan perempuan gitu. Ternyata dia siapin. Nah, waktu itu mungkin pada saat lo datang gue lupa, pada saat lo nggak datang gue, ya pokoknya ada lupa-lupa juga deh. Begitu lo bawa ini, tadi gue jadi ingat, baru gue telepon. Waktu itu kayaknya beliin ini buatan anak Abdur. Iya, katanya. Gitu.
Untung saya bawa ini, makanya Cing Abdel ingat ini. Iya, bisa. Jadi gue juga masih bisa. Itulah namanya law of attraction. Hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik. Tidak ada yang kebetulan. Iya. Law of attraction. Iya, apa yang kita lakukan, itu bisa berbalik kepada kita juga gitu. Betul. Jadi kepakan sayap kupu-kupu di Sungai Amazon itu menyebabkan badai di mana gitu. Betul. Ada yang saya pernah nonton, cuman saya lupa itu. Video iya, yang dia menghubungkan itu. Iya. Saya lupa tapi itu video, ada namanya. video bagus banget tapi. Ada namanya. Butterfly effect. Bukan. Law of attraction atau apa ya? Butterfly... The Secret, bukan. The Secret. Itu film. Ada filmnya, ada bukunya, ada kayak dokumenternya atau ini. Nah, dokumenter kemarin kan si Kun Wardana kesini, yang iya, yang Pongrekun. Bang Rekun, tapi dia Kun Wardananya, wagubnya. Iya, wagubnya, cawagubnya ngomongin film Matrix. Kata dia Matrix itu film dokumenter. Dah, apaan loh Kun? Buat dia Matrix itu film dokumenter karena itu emang sesuai dengan ilmu fisika, dia bilang gitu. Ya mungkin saja. Jadi buat dia tuh kalau kita film action ya ada Keanu Reeves, buat dia tuh film dokumenter. Gitu. Oke, ini gua akan buka yang ini. Ya, itu ini. Mungkin Aduh, Cing Abdel salah tarik tuh. Hah? Gunting kali? Ya, ada gunting dong. Kalau ini agak susah dibuka, jangan nanti. Ya, nanti aja. Daripada saya nyimpannya, saya bingung lagi. Iya. Jadi Mukti mungkin menunggu-nunggu nih, kok betul. Kok nggak Cing Abdel nggak main pakai pingpong, main ini kok nggak pernah dipakai. Iya. Mungkin saja Mukti sudah berpikir kayak apa Cing Abdel nggak mau pakai jersey saya. Iya. Tapi semua itu ternyata salahnya saya. Iya. Sayanya lupa gitu. Karena pada waktu Mukti kasih itu juga kita sudah mau liburan. Saya sudah mau ke Kupang. Jadi balik dari Kupang saya lupa. Nah itu kan. Thank you. Halo, ada paket nih. Dengan antusias kami membungkus paket ini dibarengi harap Anda menerimanya dalam keadaan sehat dan tentunya merasa puas atas paket yang diterima. Oke, harapannya terpenuhi dalam keadaan sehat. Tentu merasa puas-puas, tapi telat. Almer Apparel mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah Anda berikan. Pintu terbuka di hari-hari depan untuk kerjasama dapat terulang. Oh ya, tag akun kami. Nah ini, Dur. Ini yang membuat dia nanya-nanya. Iya. Oh iya, tag akun kami, almer.apparel juga ya. Karena pasti menyenangkan bisa bersilaturahmi di media sosial dengan orang baik seperti Anda. Salam sports. Oke Almer, aku tuh pengen melakukan ini. Jangan dibikin saya tadi tambah salah deh. Iya, tapi apa daya? Kasih tak sampai. Iya, udah hampir. Kan masih bisa. Sampai. Akunnya kan masih ada. Masih bisa di tag sekarang. Oh, 2. Iya, 2, sorry. Ada tulisan Cing Abdelnya lagi. Ya emang kan buat Cing Abdel. Kalau ada tulisan Abdur, nah itu salah. Kan emang buat Cing Abdel ini, jersey. Masya Allah. Satu 5 dia. Kebalik berarti. Oh, 4S. Tuh, El Metronom. Satu lagi ya. Satu lagi dong. Satu lagi nih kalau nggak salah yang ada logo Liga Jarumnya deh. Seperti Liga Dunhill. Sepertinya sama. Iya, Liga Dunhill ya dulu tuh ya. Ini ada ukurannya nggak sih? Coba depannya. Oh, nggak ada, bukan. Nah, ini dia. Sudah saya sampaikan ya. Terima kasih ya, Mukti Metronom. Hiburan saya dan Cing Abdel, Mukti Metronom. Yoi. Ntar ya gue pakainya deh. Ya, di episode 2 aja. Ya. Baru pakai. Oke, terima kasih. Thank you, Mukti Metronom dan Almer. Almer. Saya sudah memberikan itu. Oke, kita mau ngomongin apa tadi itu? Cing Abdel percaya ada santet nggak? Santet dan sihir. Gue cenderung ke arah yang percaya, Dur.
Saya juga percaya, saya bukan cenderung, saya 100% percaya. Sihir tuh gue percaya karena nilai-nilai yang gue terima mungkin ya dari pelajaran agama. Iya. Mungkin ya, kayak gitu. Tapi gue iya. Saya 100%. Saya bukan cenderung lagi. Saya 100% percaya Bahwa sihir itu ada. Karena kalau sihir apa nggak ada, terus ayat-ayat ruqyah itu buat apa dong? Ayat-ayat ruqyah yang diajarkan sama Rasulullah salah? Nggak mungkin. ruqyahnya itu kan ini, Dur. Ruqyah itu ngeluarin setan-setan yang ada di dalam. Iya, sama. Setan-setan itu kan bisa... Ini kan kalau santet kan ngirim sesuatu nyampe di elo. Ya itu siapa yang ngirim? Ya setan dong. Yang setan yang berkolaborasi dengan manusia-manusia jahat. Di surat An-Nas dijelaskan. Al-Falaq dijelaskan. Maksudnya itu tuh ada di Al-Quran. Masa kita nggak percaya? Saya tuh paham posisinya Zawin dan Ferry Irwandi. Mereka itu kalau ditanya, mereka juga percaya. Cuman saya tahu mereka itu mungkin ya. Mereka tuh nggak suka dengan orang-orang yang aku dukun, yang membodoh-bodohi masyarakat. Nah, saya juga nggak suka tuh memang begitu. Iya. Kalau memang fokusnya untuk mau biar masyarakat cerdas, maksudnya jangan percaya nih manusia-manusia ini suka bohongin kita. Itu nggak apa-apa. Tapi masalahnya makin kesini saya lihat dipukul rata gitu. Bahwa fenomena itu tidak ada. Iya, bahwa sihir nggak ada gitu. Ya mungkin ada orang-orang yang memang bohongin masyarakat aja. Mereka tuh nggak bisa sihir, mereka bohongin masyarakat biar dapat duit doang. Ya mungkin ada gitu. Bukan mungkin ada, memang ada. Iya. Ya kalau yang dari... Tapi ada juga kan orang yang memang bisa gitu. Ya di riwayatnya Rasul kena sihir juga ada kan? Iya. Ada. Maksudnya ada kita di ini buhul-buhulnya apa segala macam itu. Itu kan memang ada. Tapi kenapa kita memang goib gimana sih? Gimana cara kita goib itu memang ilmu yang diberikan kan illa qalilah, sedikit sekali. Ya gimana emang itu tuh hal yang kita percaya aja udah. Iya. Nah, kalau yang Kunwardana, dia menjelaskan secara ilmiah, sains. Bagaimana? Ya gue nggak bisa jelasin. Saya nggak on cam sih itu waktu jelasin. Oh. Waktu itu ya. Tapi saya pernah nonton juga yang ruang editor itu. Ruang editor apa kamar film? Satunya lagi, kamar film tuh ruang editor kan? Bukan. Kamar film ya kamar film. Iya, satunya ruang editor kan? Ruang editor ya? Rumah editor, apa ruang editor? Iya, antara itu deh. Nah, itu tuh pernah menjelaskan bagaimana santet dalam ilmu fisika. Ya masuk akal juga bagaimana itu ada law of attraction, ada lebih begitulah intinya begitu. Cuman saya tidak terlalu ingat lagi karena saya nonton sudah lama juga. Saya tidak terlalu ingat. Tapi intinya penjelasannya bisa kita ikutin lah. Tapi terlepas dari itu mau ada hukum fisikanya atau tidak, Al-Quran itu kan banyak juga berbicara hal gaib. Orang ada banyak lah. Ayat pertama Al-Baqarah awal-awal aja ngomong kalau ini nih emang untuk hal-hal yang gaib apa segala macam. Jadi percaya aja. Tapi yang harus kita tekankan adalah bahwa jangan kemudian kita takut dengan itu. Gaib yang kita perlu takut itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala aja gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan Ferry Irwandi dan Zawin pengen meluruskan itu, lurusin aja akidah masyarakat. Ya. Jadi lurusin akidah masyarakat bahwa hal yang perlu kalian takuti itu hanya Allah aja. Jangan pernah takut sama santet, jangan pernah takut sama sihir, jangan pernah takut sama manusia-manusia di dunia ini gitu. Yang ditakuti cukup Allah. Nah, jangan kemudian dipukul rata. Santet sihir nggak ada. Karena efek berikutnya saya bahas nih Bang Ari Kriting tuh. Saya dan Ari Kriting kami berdua sama-sama percaya bahwa sihir itu ada. Tapi kemudian Bang Ari punya teori sendiri bagaimana sihir itu bekerja segala macam. Kemudian dia sebagai apa, pelaku? Tidak. Saya tidak tahu dia sebagai apa ya. Dia sebagai wartawan, nggak apa kah dia? Cik Abdul yang buka kartu di sini. Nah, dia bilang begini. Karena berbahayanya ketika kita bilang sihir itu enggak. Dan kan sekarang banyak banget netizen di luar sana yang mendukung ini kan. Yang mendukung Ferry Irwandi dan Zawin. Yang mana sah-sah saja. Kalau memang yang dituju adalah manusia-manusia yang memanfaatkan
sihir dan santet ini ketakutan masyarakat akan sihir dan santet untuk mengambil keuntungan, itu mah sah-sah aja kalau kita lawan itu. Ya. Tapi sekarang ini ketika orang pukul rata sihir dan santet nggak ada, tingkatan berikutnya orang akan bilang Tuhan nggak ada. Kayak misalkan, percaya nggak kalau Tuhan maha mengabulkan? Percaya dong, maha mengabulkan. Oke, 5 detik dari sekarang, ada Marlboro merah di sini. Nggak ada. Tuhan nggak maha mengabulkan dong. Kan nggak gitu cara kerjanya. Menurut saya dan Ari Kriting, waktu kami bilang. Jadi tingkatan ke depannya yang kami takutkan adalah kemudian orang ngeklaim bahwa Tuhan itu nggak ada. Ya sama kan, hampir sama cara kerjanya. Kalau santet itu nggak ada, coba. Kalau santet itu memang ada, coba santet saya sekarang. Jam 12 malam saya tunggu. Ternyata nggak ada santetnya. Harusnya jam berapa? Nggak tahu saya. Saya juga nggak tahu. Jangan pertanyaan begitu-begitu ya ke saya juga bingung ya. Ari Kriting harusnya tahu jam berapa. Nah, itu. Makanya. Nah, tapi saya dan Ari Kriting punya ketakutan yang sama. Bahwa ini bisa dibawa ke tingkatan berikutnya. Yaitu Tuhan nggak ada. Itu berbahaya. Mungkin awal-awalnya kayak gini. Awal-awalnya kayak gini nih. Orang jadi kayak, iya betul sihir itu nggak ada, omong kosong itu apa segala macam. Nah, begitu berikut dibawa ke tingkatan Tuhan juga nggak ada, kelabakan. Karena logika landasannya sama. Cara analoginya juga sama. Aku nonton siapa ya? Membahas tentang goib gitu, goibnya. Gue lupa deh. Buya Sakur kalau nggak salah. Gue jadi sering nonton Buya Sakur setelah beliau meninggal. Oh, beliau ini yang mana ya? Buya Sakur. Cirebon. Ya, yang ngapak Purbalingga apa kalau nggak salah. Apa ada daerah itu? Buya Sakur. Memang cukup unik ininya, apa namanya? Pola pikirnya. Coba, mukanya mungkin saya ingat. Ingat lah Beliau pasti. Sudah meninggal ya? Udah meninggal. Oh, ini ada juga. Buya Sakur ya lama banget. Buya Sakur. Untuk menjelaskan segala sesuatunya itu dia cukup. Abdul Syakur Yasin. Iya, nih. Tahu lah, Dur. Oh iya. Yang sering banget juga ada apa aja kritikan-kritikan. Iya, wajahnya saya sering lihat. Pernyataan beliau ini. Oh, beliau ini sudah meninggal ya. Nah, kenapa? Kalau ini Cik Abdul nonton? Ini lagi masalah goib. Goib itu juga, gue lupa dah nggak ini. Pokoknya dia menjelaskan tuh goib itu, tahu deh, udah kata dia. Pokoknya bukan sekedar yang tidak Bisa dilihat. Iya. Goib. Rezeki, goib nggak sih? Enggak, misalnya ini kan ada nih. Ya kan? Kopi, ya. Oh, ini ada nih. Pas gue lagi gini dia goib tuh. Dia goib, tapi dia ada sebenarnya kan. Oh, artinya kita tidak bisa lihat. Tidak bisa lihat. Ada lagi goib yang memang kita memang nggak pernah kita tahu dia ada apa enggak karena belum pernah dilihat gitu. Oh, oke. Maksudnya tidak hanya sekedar bisa dilihat, tapi panca indera kita tidak bisa. Kan? Iya. Misalnya saya begini, panca indera saya, 5 indera saya tidak bisa tahu kalau di sini ada kopi kan? Iya. Artinya itu goib. Iya. Tapi mungkin kan kalau begini, saya tahu ada AC di belakang karena saya bisa dengar suaranya. Betul. Saya bisa rasakan anginnya. Betul. Mungkin indera lain bisa merasakan walaupun mata tidak lihat ya. Iya. Tapi kalau ya masuk akal, mungkin kan yang apa istilahnya yang materialis. Iya. Apa istilahnya? Pahamnya teman-teman materialistis ya. Iya. Materialistik mah. Materialistis kayak Lebih ke matre ya. mata duitan ya. Iya, apa ya? Yang pokoknya segala sesuatu itu harus diindra baru dia punya materi gitu. Atau gimana ya? Ada tuh. Maksudnya segala sesuatu tuh dianggap ada kalau bisa dirasakan dengan panca indera gitu. Ilmiah. Itu ilmiah guru gembul tuh. Apa gitu istilahnya. Ya gitu. Ada materi-materinya gitu lah. Pokoknya yang segala sesuatu diakui kalau ada gitu. Nah, materialis. Ah, iya itu. Ya mungkin itu. Materialis itu begitu katanya. Nah, tapi tidak semua yang tidak dapat 3 cara dulu dianggap tidak ada. ya, tapi tidak semua kan. Iya.
kalau yang bisa dirasakan sama panca indera gitu. Iya, iya. Ya kayak gitu gue agak lupa. Tapi gue suka melihat Buya Sakur ini dan cukup juga amazed gitu dengan pola pikirnya, cara pandangnya gitu. Iya. Bisa membuka ini. Cuma memang harus terbuka kalau denger dia. Betul. Gitu. Kalau saya tuh lagi suka dengerin Dokter ini Fahrudin ya. Fahrudin Faiz. Di sana Jogja. Dia baru itu. Enggak, di YouTube ada. Iya di YouTube maksud gua. Ya, nggak Dia harus dari ke Jogja. Jogja, iya. Dia ngaji filsafat. Iya. Dari dulu udah gue bilang sama lu. Ke Gilbas deh gue bilang. Nggak ngomong ke saya. Ngaji filsafat. Iya, Saya ngaji dengerin. filsafat. Sayang sekali dia YouTube-nya di-hack. Ngaji filsafat Ngaji itu. filsafat itu sama ini terus dia baru lah. Tapi nggak kehapus itu video-videonya masih ada kok. Oh, itu banyak yang ini re-upload. Tidak itu. Ngaji mungkin baru ya. Gue sering DM-an kok sama ininya. Ini Sama kan itunya akunnya kan masjid. masjid. Iya, masjid. Masjid apa ya? Itu saya download, saya save, masih sampai sekarang masih ada saya kalau naik kendaraan, maksudnya Iya. selama kontras ini naik pesawat, naik bis saya dengerin beliau. Iya. Banyak re-uploadernya banyak banget, Dur. Oh, bukan ini. Bukan ngaji filsafat ini. Justru dinya Masjid. akunnya akun masjid. Iya, masjid apa gitu ya. Allah, masjid apa? Farudin Faiz aja dulu deh. Farudin Faiz. Kalau sudah tidak ada berarti ya sudah dihack mungkin ya. Ah itu tuh. Ini nih MJS channel nih. Nah Iya. ini. Berapa coba ininya? Videonya 1100. Oh, Masih ada ini, Masjid ini Jenderal kali. Sudirman. Ini MJS channel. Nah ini di Berarti sini. udah nih. ini. Berarti udah Sudah ya? Udah ini. Karena Ya, dia cepat ke-hack. Lagian teman-teman yang nge-hack lah. Kalian nge-hack yang lain aja. Kan yang bukan kita, Dur, yang hack tuh orang-orang sono. Iya, Yang si Rusia. Makanya nggak usah ngeklik apapun udah Iya. ke email yang bersangkut pautan dengan YouTube-nya, YouTube channelnya. Ya, tapi kalau misalkan ada orang Indonesia yang kerjaannya nge-hack, teman-teman nge-hack yang lain aja. Akun-akun yang dia tuh menebarkan kebaikan, mengajarkan orang, itu jangan di-hack, teman-teman. Kasihan itu tuh banyak orang yang pengen belajar gitu. Kalian kalau hack-hack begitu, kalian hack ini aja. YouTube Cing Adel nih nggak apa-apa nih. jangan juga. Ini mengajarkan kebaikan ya. Iya. Kita mengajarkan kebaikan, jangan. Udah pernah, Dur, masalahnya, Dur. Iya ya, itu orang Rusia juga. Iya. Melon tuh pasti tekan-tekan tuh waktu dia di sini tuh. Ya udah, pokoknya jadi ini deh. Uberan gitu ya. Ya ini gue suka melihat juga. Cuma udah lagi jarang nih, Dur, gue terakhir itu gue yang kamar film yang mengenal DNA Edit 59 menit. Oh ya, mengenal Habibie. Habibie, Tan Malaka dan Ya. ini ya gitu-gitu tuh. Oke juga tuh. Enak the highlight betul. hidup seseorang itu Betul. dan dia ngejelasinnya enak, Dur. Betul. Walaupun yang dicuplik sedikit dari kisah hidupnya, tapi kok jadi utuh gitu kayak mengenal. Iya. Oh, DNA Edit begini. Makanya gitu. saya tuh ngerasa kayak orang di baliknya kamar film ini ya, itu jago sih. Artinya membacanya jago, memahaminya jauh lebih jago lagi dia. Artinya kalau dia bikin tayangan seperti ini, dia kan harus punya kepekaan. Yang ini yang oke yang harus dikasih nih. Yang ini mah nggak usah dulu, misal gitu ya. Iya, dia jago ngeramunya. Iya, dan tidak hanya itu, Cing. Cara dia memahami, otaknya bagus banget. Maksudnya otaknya tuh jago banget. Cara memahami dengan cara menyampaikan aja itu punya dua tingkatan yang berbeda tuh. Oke, kita bisa paham, tapi bisa nggak kita jelasin ke orang lain dan orang lain bisa paham gitu. Iya. Nah, si kamar film ini jago banget. Selain dia memahami, cara dia menjelaskan ke orang juga bagus banget gitu. Iya. Alhamdulillah. Terakhir siapa itu? DNA Edit ya? DNA Edit. Udah Iya. banyak kok, kan biasanya menjelang Septemberan begitu ya. Konten-konten yang tentang PKI kan banyak ya. Termasuk tentang biografi atau kehidupan DNA Edit. Banyak yang ini, tapi Iya. gue merasa yang kamar film ini Iya. oke Terus gitu. bagaimana dia ngorek informasinya itu, maksudnya banyak banget. Maksudnya kan satu video inilah, taruhlah video 50 menit. Jangan 90 menit, 10 menit deh. Itu banyak banget tuh. Bikinnya lama, Dur. Kan pernah bikin yang model begini nih di sini. Gak kuat gua. Iya kan? Gak Banyak kuat. banget risetnya Gak kuat. itu. Iya. Buset.
Emang Abdur 1 jam nggak ada riset apa-apa? Iya. Kok ini kan risetnya bohong? Iya, kita mengambil hasil riset orang aja jadinya. Iya. Yang udah dikasih ya udah kita bahas. Betul. Ada yang cewek juga tuh, Greek apa? Greek apa? Greg Nokolo. Itu Greg, Mas. Greg Nokolo, Mas. Pokoknya yang dia part-partnya tuh yang Book of Enoch. Kayaknya saya tahu deh yang putih-putih nggak sih? Iya, Putih-putih cewek. rambut panjang hitam. Iya betul. Rambutnya hitam panjang. Iya betul. Tapi siapa namanya ya? Aurel Valen. Iya ya. Aurel Val. Aurel. Oh iya betul. Oh Aurel Val. Iya betul. Iya benar. Book of Orang Enoch. ini benar. Book of Enoch. Di gue ini. Benar orang ini. Oh Gikrelia. Situ juga lihat Gikrelia. Nih. Benar orang ini juga. Tapi saya lebih tetap sih kamar film sih. Kamar film ya. Cuman dia emang uploadnya Betul. Betul. Saya Aurel Val bukan saya tidak menonton, cuman saya kadang-kadang ke distract kalau lihat Aurel Val-nya gitu. Dia? Kalau kamar film tuh enak. Udah gambar aja udah jadi fokus. Oh gue ini sih dengerin sih. Iya, Aurel Val, mohon maaf saya harus menundukkan pandangan Aurel Val karena bukan Anda terlalu manis sih. Saya harus mengakui itu. Jadi saya dengerin aja suaranya, Dur. Dengerin. udah saya tahu mukanya kayak apa kan. Jadi lu tetap membayangkan. Kebayang wajahnya yang manis itu, rambut yang terurai itu. Jadi saya mending kamar film. Kalau nggak Ustadz Fahrudin Faiz aja udah. Ustadz Fahrudin Faiz saya suka tuh. Ya namanya orang Jawa ya. Pelan. Ngomongnya pelan. Iya. Runut, pemilihan katanya bagus. Dia tuh menyajikan filsafat buat saya yang awam yang nggak ngerti filsafat segala macam tuh enak gitu. Enak dia cara menjelaskannya, cara dia ininya gitu. Saya suka. Filsafat juga banyak juga tuh. Ada kok. Karena sering kayak gitu kan akhirnya yang direkomen yang ada hubungannya gitu. Ya. Ada yang pokoknya pengen bilang Tuhan itu nggak ada dikaji secara filsafat. Ada tuh kok channel yang kayak begitu. Ya. Nah makanya. Gue suka lihat juga gitu. Nggak Ya, ada. maka kalau kata dosen-dosen saya dulu di Muhammadiyah Malang itu, filsafat tuh kalau akidahnya nggak kuat awalnya, akidahnya nggak kuat, langsung filsafat duluan, jatuh-jatuhnya bisa ateis. Jadi filsafat tuh bagus. Imam Al-Ghazali juga jago filsafat juga, tapi ya filsafat itu dasarnya akidahnya harus kuat dulu. Makanya Ustadz Fahrudin Faiz itu cara dia meletakkan filsafat Islamnya itu bagus banget cara dia jelasinnya. Iya. Ada juga yang terakhir tuh yang kita telah membunuh Tuhan, coba deh. Siapa deh? Gue baru ini juga. Emang bahaya juga kalau ngeliatin begini-begini terus ininya yang mudah dimengerti. Ya. Akhirnya, Tuhan telah mati, yang kayak gitu-gitu, Dur. Yang kayak gitu-gitu, Dur. Oh, Nietzsche. Ini kan orang-orang komunis kan ya? Ada yang Nietzsche tuh komunis bukan sih? Nietzsche bukan dia. Dia bukan ya? Filsafat juga kayak filsuf. Nietzsche. Ya, intinya begitulah kalau saya dinasehati sama dosen-dosen saya tuh begitu. Bener. Akidahnya kuat dulu. Iya. Bukan melarang filsafat. Boleh belajar filsafat, tapi akidahnya kuat dulu baru masuk ke filsafat. Iya. Jadi biar kuat gitu. Karena kalau enggak ya ombang-ambing. Nah, makanya ngomong filsafat ya itu udah Ustadz Fahrudin Faiz itu. Iya. Saya suka cara dia ada episode yang Merdeka ala Tan Malaka. Bagaimana dia menjelaskan merdeka versinya Tan Malaka. Itu bagus banget. Bagus banget. Gimana yang ininya? Hah? Ingat gak? Artinya Tan Malaka itu dulu setelah mereka 100%. Merdeka 100%. Jadi menurut Tan Malaka sampai di saat ya waktu dia masih hidup lah ya. Soekarno dan yang tokoh-tokoh Indonesia yang lain itu menurut dia kenapa dia berseberangan itu karena dia tuh ngerasa bukan merdeka ini yang kita cari. Ini mah merdeka hanya untuk kalian-kalian doang, kaum-kaum borjuis. Biar kalian jadi mengganti Belanda, kalian yang kaya raya sekarang. Bukan ini merdeka yang dia pengen. Merdeka tuh merdeka 100% yang kita semuanya merdeka gitu. Kalau kaya, semua kaya.
bisa akses pendidikan, semua bisa akses pendidikan, semua gitu, bukan cuman itu doang. Dan ternyata ketakutannya dia itulah yang terjadi sekarang ini. Merdekanya itu hanya untuk kaum-kaum yang sebenarnya orang-orang ya pejabat-pejabat sekarang ini ya kalau digantikan dengan Belanda ya sama aja kayak posisinya kita dijajah Belanda dulu gitu. Iya. Dia itu orang pertama yang menyebutkan Republik Indonesia ya. Dia katanya. Iya, antara dia atau Muhammad Hatta dia ya. Dia, Tan Malaka ini yang ada di tahun berapa gitu dia udah ada kata Republik Indonesia, dan dia udah mulai lobby. Dia kan kuliah atau sekolah di luar negeri lah gitu ya. Dia lobby ke dunia internasionalnya oke dia Tan Malaka ini. Dia ke Belanda. Iya. Ya begitulah. Ya, itu Tan Malaka. Iya. Tadi mau ngomongin apa sih dari yang awal yang kita di ini law of attraction. Lo tiba-tiba ngomong law of attraction kenapa? Emang lo sedang nggak, saya dejavu aja. Ya dejavu sama law of attraction beda dua tadi. Lo giliran udah ngomongin law of attraction lo bilang lo dejavu. Tapi lo dejavu pernah nggak? Pernah nggak lo dejavu? Ya, sering lah. Ya, sering. Cuma mau yang mana? Mau yang mana? Law of attraction atau dejavu nih? Dejavu aja deh. Law of attraction nanti dah. Dejavu itu bahasa Perancis. Iya gak sih? Iya gak sih dejavu bahasa Perancis? Bahasa Perancis. Iya. ya sering lah. Kayaknya Tapi saya udah pernah deh ini. Detil gak? Tidak. Oh, lo tidak detil. Kalau gue detil, Tidak pernah detil. Kayak bahkan gue di satu kesempatan gue pernah nih abis ini gitu. Tapi gue nggak punya kuasa untuk apa ya? Dan terjadi. Ini abis ini. Kalau saya tuh gini, kayak kayak saya pernah deh. Iya. Kayaknya pernah deh. Iya. Nah, tapi saya nggak bisa nebak selanjutnya. Nanti gue... selanjutnya terjadi baru. Nah, iya kan? Ini kayak gini nih. Nah, tapi saya nggak bisa nebak selanjutnya. Begitu dia terjadi baru saya bilang, iya gini kayak gini nih. Nah, gitu. Kalau Cing Abdel bisa nebak selanjutnya. Iya. Oh, berarti Cing Abdel lebih detail. Saya ya tuh kan gitu. Tapi ada juga yang saya nggak pernah yang tuh kan enggak. Dejavu yang sampai detail kayak gitu nggak pernah. Saya cuma ngerasa kayak, kayaknya saya pernah deh. Terus tiba-tiba ada satu orang lewat, nah iya benar, kayak gini nih. Iya. Nah, jadi sudah terjadi, baru saya bisa menyadari. Iya. Kayak gue nggak detail banget. Misalnya nih ada orang, nah ini kentar ada yang lewat nih, gitu. Gue gak tahu siapa yang bakal lewat, tapi gitu. Nggak sedetail itu juga, gue ini taunya gitu. Iya, tapi saya nggak tahu kayak abis ini ada orang lewat. Gitu. Enggak, kalau saya enggak gitu. Saya nggak bisa. Saya kejadian baru saya kayak, ini pernah nih. Nah di film Matrix kan ada juga tuh yang dijelaskan secara teori-teorinya. Ini dejavu terjadi karena ada glitch apa gitu katanya. Di pemrograman induknya ada terjadi apa gitu. Neo ya namanya ya. Lo Borju jangan belagu. Kayaknya itu lagu deh. Nah, dejavu kan? Enggak, itu emang udah pernah aja. Dejavu tuh kayak saya ngobrol dengan Cing Abdel, tiba-tiba Cing Abdel nyanyi Neo itu. Kayaknya Cing Abdel pernah deh gitu. Emang pernah gue nyanyi Neo? Enggak, maksudnya duduk sambil pakai baju Brooklyn ini. Enggak pernah dalam ingatan saya. Iya. Brooklyn apa New York sih ini? Brooklyn itu ada di New York. Brooklyn itu kecamatan. Iya mungkin ya, kecamatannya. New York itu provinsi. Oh, New York provinsi. New York itu Brooklyn kabupaten kan? State lah ya, namanya negara bagian. New York itu berarti negara bagian ya. Oh, provinsi lah. Provinsi kalau di kita. Kalau ini kabupaten mungkin Brooklyn. Oh. Ada Manhattan tuh, Queens. Tapi New York City ibu kotanya? New York, ibu kotanya New York City. New York City. Oh, berarti ini New York City. Ini kotanya. Brooklyn, New York City, Harlem. Tuh. Semuanya ini ada di negara bagian New York. New York, Manhattan, Bronx, Queens, Staten Island, ya benar. Semuanya ini ada di negara bagian atau provinsi New York. New York. Di sinilah, Queens inilah tempatnya Bang Panji. Betul. Oh. Yang Manhattan inilah yang ada yang ditukar nih dulu nih. Manhattan ini. Tukar apa maksudnya?
tekor beras. Ditukar sama Belanda, sama Inggris, sama negara kita, Dur. Coba lihat, Manhattan ditukar sama siapa? Hah? Dulu Belanda Itu punyanya siapa? Belanda dulu. Punyanya Belanda. Ditukar ke Inggris. Inggris ngambil apa gitu coba? Oke, gua kasih lu Manhattan. deh, Gris. Iya. Gua kasih nih Manhattan. Lu Tapi lu kasih gua kasih ini deh. gua Mana gitu coba? Ditukar apa? Pulau Urun. Pulau Urun di mana? Coba lihat pulau. menukar Manhattan dengan Pulau Run di Maluku. Maluku, iya benar. Belanda dulu. Oh, Pulau Run. Enak ya. Pulau Run di Kepulauan Banda ya, ditukar sama Manhattan. Ya? Manhattan. Dulu orang pada enak-enaknya itu orang-orang itu ya. Iya. Nuker-nuker apa namanya tanah orang aja. Iya, makanya kita Emang kehidupannya dulu begitu kali, Dur. Ya makanya Memang itulah bernegara pada zaman itu. Lo kalau mau ngambil ini ya asal lo kuat, lo caplok boleh gitu, bisa gitu ya. Tidak melanggar apa-apa gitu. Iya, tapi kemudian akhirnya muncullah pemikir-pemikir seperti Tan Malaka Iya. di berbagai macam negara ya, Iya. tidak hanya di Indonesia muncullah bahwa ini nggak bisa, Nggak bisa ini nih. nggak memanusiakan manusia nih. Iya. Kalau kita kayak gini gitu, zaman nggak bisa kayak gini deh. Nah kemudian merdeka dan itulah yang kemudian Tan Malaka bilang kita harus merdeka 100%. Tapi Dur, pada saat kan yang emang zaman-zaman itu kan negara-negara itu berekspansi ya. Apa sih namanya melebarkan itu ekspansi ya. Ekspansinya itu dengan kekuatan militer. Ya kan dia pokoknya gue caplok dah lo kalau gue buat tentara lo kalah lo bakal jadi punya gue gitu. Termasuk apa namanya Mongol kan pernah ada di pucuk pimpinan sebagai negara yang punya banyak jajahan. Genghis Khan ya. Genghis Itu Khan, Mongol, Kubilai Khan, kayak Sarukan, Sarukan tuh di India. Khannya beda. Amir Khan, Khannya beda. Yuda Khan, Kiper Oliver Khan. Oliver Khan. Iya kan? Iya dong. Iya. Nah, kalah sama kita, Dur. Sama orang Indonesia kalah. Genghis Khan Iya, nggak tahu Genghis Khan, nggak tahu. Pokoknya tentara Mongolnya dipukul mundur. di daerah mana? Ya coba lagi kita lihat ya. Berarti kita udah jago dari dulu, Dur. Kenapa kita kalah masih Belanda sih? Gue bingung dah. Mongol kalah sama Indonesia. Gitu. Karena stres kali Mongolnya. Mongol. Enggak, Mongol karena nggak pakai politik adu domba kali. Divide it imperanya nggak dipakai. Betul. Akhirnya tuh gue nonton itu juga. Iya. Pasukan Mongol tuh kalah ada pertempuran Surabaya tahun Majapahit. 1293 sama Majapahit. 1293. Ih, mereka sampai di Surabaya Mongol ini ya. Iya. Dia mau ke situ. Si Kubilai Khan. Menyerang Jawa untuk menghukum Raja Kertanegara dari kerajaan Singosari. Namun pasukan Mongol dikalahkan oleh Raden Wijaya, pendiri dan raja pertama kerajaan Majapahit. Kalau nggak salah ya. Wow. Kalau nggak salah, Dur, dia Mongol ini ya, ini satu ini atau enggak ya, satu cerita, satu rute apa? Mongol ini ngirim dulu perwakilannya untuk bilang minta mau negara kita, karena dia udah jago nih, datang lah gitu, gue mau negara lo nih kayak. Si messenger itu kupingnya dipotong. Coba ada gak? Nah, ini yang pengirim pesan Mongol dipotong sama orang kita, macem-macem lo kata gitu. Datanglah dia. Coba siapa yang dipotong kuping? Potong kuping ininya. Potong kuping. Potong kuping aja langsung. Potong jangan kupingnya doang. Ya udahlah. Tuh. Holyfield kali. Kertanegara rusak muka dan potong kuping, putusan kebenar, Dur. Tuh, gokil gak menurut lo? Marah Kubilai Khan dari Occasion. Ya, saya tidak tahu persis ininya, cuman saya emes aja kayak pasukan Mongol sampai di tanah Jawa berantemnya di Surabaya ya. Kalah. Maksudnya jauh juga ya si Iya. Mongol ini datang ya. Iya. Tapi ya itu tadi saya merasa sama kayak dulu tuh saya berpikir kok bisa ya Cornelis de Houtman tuh Inggris ya. Portugis ya. Portugis ya. Yang Belanda siapa ya yang pertama ya? John Peterson. Abu del Kue. Albert Cookie. Alfonso del Kue. Kue ya itulah gua kata ulah. Siapa sih? Pokoknya Belanda pertama kali siapa ya? Kan Cornelis de Houtman Portugis ya. Nah, pokoknya saya berpikir kan dia nih paling 1 kapal, 2 kapal, 3 kapal, taruhlah 3 kapal. Iya. Paling banyak ya. Taruhlah 10 kapal nih, taruhlah 10 kapal. Datang dia pertama kali ke Batavia. Mau 10 kapalnya
Ini Batavia hancurin dia gampang ini. Menit doang habis itu 10 kapal. Ikan pertama yang ke Aceh kalah juga, Dur. Iya, tapi menurut Kalau saya itu benar yang lo bilang, masuknya dengan cara lain. Kalau kita Betul. masuk dengan ngajak perang, pasti gitu, kalah. Pasti kalah. Karena bagaimanapun kekuatan 10 kapal mau lawan satu kota jelas Iya, kalah. iya. Makanya menurut saya waktu dulu saya kecil, waktu saya baca itu, maksudnya saya mikir kayak maksudnya pemahaman bodok saya itu saya ngerasa kayak masa 10 kapal Batavia nggak bisa lawan. Nah, tapi kemudian baru saya memahami ketika saya semakin dewasa kayak bisa karena awal mula mereka tidak bilang mereka mau jajah. Iya. Mereka dekati kaum-kaum konglomeratnya. Weh, kalian jual pala di saya aja. Saya kasih segini deh. Iya. Segini. Dienakin. Akhirnya mulai Nah. politik uang, Betul. politik pecah belah, divide et impera segala macam. Dan dia itu udah membaca geopolitik dari zaman dulu, Dur. Terutama yang Portugis yang ke Jakarta ya. Kenapa dia Gampang dipukul mundur. bukan dia jadi Jakarta kan malah ada tuh yang Portugis pertama kali kan. Kenapa Ya, dia bisa Florence de Houtman. bisa di situ? Karena pada saat itu geopolitiknya Islam lagi bermusuhan sama Kristen. Jadi kalau ada orang Kristen datang nih, orang Islam pasti perang aja gitu. Nah kalau di daerah timur Pulau Jawa itu Islamnya tuh kuat-kuat gitu katanya. Jadi kalau kita datang ke situ, wah kita nggak bakal keterima di ini nih. Carilah tempat yang masih ini. Nah itulah di Jakarta itu katanya. Masuk. Dia sampai membaca itu, Dur, ininya. Ya, bisa juga. Iya. Intinya Mungkin karena mereka pintar lah. Tidak segampang pemikiran saya pada waktu itu yang kayak datang langsung jajah. Enggak. Itu pakai proses dan prosesnya lama. Iya. Dan intinya itu kan monopoli dagang sebenarnya si Belandanya ini kan. Monopoli dagang yang dilakukan sama si perusahaan namanya VOC ini kan. Iya, jadi perusahaan itu udah mengontrak pada penguasa katanya. Iya, bosnya inilah dia diizinkan yang pertama kali dia diizinkan dulu sama Ratu Belanda lah. Iya. Sampai dia punya boleh bikin militer sendiri lah apa segala macam itu kan. Iya. Lalu kemudian datanglah ke Indonesia entah bagaimana dia ini intinya adalah dia tuh pengen monopoli dagang aja karena dia aslinya dia perusahaan ini. VOC. Perusahaan di mana-mana cari keuntungan dong. Ada juga tuh gue nonton kalau nggak salah Kamar Film juga tuh, Dur. Nonton awal-awal kenapa ini datang ke si Jawa nih si Belanda. Ada satu orang Belanda yang yang Portugis ya. Antara dua lah pokoknya lah. Yang tahu arah ke Indonesia. Cuma ada dua orang gitu. Salah satunya antara orang Portugis sama Belanda nih gitu. Terus ditarik sama si Belanda atau si Portugis ini. Lo ke gua aja sini. Ininya. Jadi dia lewat itu. Lewat yang lebih cepat katanya gitu. Ya. Dapat. Memang dari dulu udah saling rahasia-rahasiaan ini, Dur. Informasi. Emang dari dulu siapa yang memegang informasi dia yang menguasai dunia. Iya. Nah, kalau saya pernah bicara Ustadz Salim Afilah. Beliau ini kan juga pembaca buku-buku zaman-zaman dulu ya, pembaca sejarah juga. Jadi entah Belanda entah Portugis lah pokoknya mereka itu sebenarnya nggak tahu arah ke sini. Iya itu. Yang mereka itu katanya. Jadi nanti kalau Cing Abdul ketemu Ustadz Salim nanti tanya. Saya ada di tayangan tenda tanya tuh, beliau jelaskan. Ada namanya. Ini salah satu pelaut Jakartanya orang Islam disekap. Disuruh tunjukin jalan. Yang mana jalannya itu jalan tercepat pada waktu itu. Untuk bisa sampai ke sini. Pulau Jawa ya, ke sini. Itu bisa sampai sini gitu lah. Iya. Ya pokoknya itulah ada satu orang yang tahu arah ke sini gitu. Betul. Yang artinya kalau secara sejarah pun bisa bisa masuk akal juga karena sebelum Belanda masuk kan memang kesultanan sudah banyak. Artinya penyebaran Islam itu sudah ada juga. Iya. Artinya memang benar. Bisa saja memang sudah ada pelaut-pelaut Muslim yang dari dulunya memang sudah sampai ke Nusantara sini gitu. Iya.
Orang Gua Talo sudah ada, Ternate Tidore sudah ada, Iya. Samudra Pasai sudah ada. Katanya kita yang ada yang Kapur Barus. Iya. Itu satu-satunya penghasil barus pada saat itu Iya. adanya di Sumatera. Iya. Sedangkan di Arab sana, di Timur Tengah sudah memakai barus. Berarti kan sudah ada hubungan katanya gitu. Iya, si mumi-mumi zaman Firaun. Iya, misalnya kayak gitu. Berarti di zaman-zaman itu udah ada hubungan juga gitu. Iya. Bahkan katanya ada, ya benar atau enggak ya, di zaman-zaman sahabat itu juga udah ada yang datang katanya, Dur. Ke kita, atau kita ke sana. Nggak tahu deh ya. Entahlah ya. Hah? Makanya kita harus masuk surga, Cing. Kita ya, betul. Amin. Kita harus masuk surga biar kita tahu. Kita janjian ya, Dur. Iya, Kita janjian, kita lihat, kita nonton aja. Iya. Kita Karena nonton kalau aja kita nih. masuk neraka, kita sibuk disiksa, Cing. Mau diputar filmnya pun Kita nggak tonton. nggak bisa tonton. Iya. Orang mata kena bola api, apa segala macam. Ditusuk. Nauzubillah min dzalik lah pokoknya. Iya. Yang penting jangan lah. Kalau kita Mudah-mudahan- masuk surga, Mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa harus lewat neraka. amin. Masuk surga, masuk. Kalau tanpa hisap kayaknya terlalu ini. Hisap nggak? Iya, kalau bisa tanpa hisap juga ya. Misalnya kalau dihisap nggak apa-apa, tapi tetap masuk surga. Nggak habis hisap, oke neraka dulu sedikit, habis Iya. itu baru surga. Jangan. Iya. Pokoknya apa ya? Doa sapu jagat tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi sampai akhirat pun hasanah gitu. Iya. Jadi jangan. Jadi kita lihat nih ini Nah, kayak- itu baru bisa tuh. Kita minta sofa ini. Sofa yang di ini aja. Yang di Ngabdur. Nggak perlu sofa surga deh. Sofa Yang di studio Palapa deh, nggak apa-apa. Gitu. Tapi di depan kasih gambaran kehidupan. Iya, kasih layar. Udah kita nonton dari zaman Nabi Adam. Kelamaan sih. Kita jangan diurutin dah yang mana yang paling kita pengen tahu dulu gitu. Jangan, langsung dari awal aja. Nggak usah kita pilih. Lama dong, Dur. Cing, di surga nggak ada rasa ngantuk. Nggak ada capek. Casing kita tuh nggak ini. Iya, tapi kan ada satu. Kalau gue ya, kalau boleh milih ya, Ya. dimulai dari yang ini gue dengerin dari Ustadz Khalid deh. Bagaimana Nabi Muhammad itu diberi gelar Al-Amin sebelum dia jadi Rasul. Udah tahu belum ceritanya? Sudah tahu. Ya, kenapa ini Al-Amin? Pindahkan batu, pindahkan Hajar Aswad. Bukan. Karena dia Al-Amin, jadi dia diminta untuk pindahkan Hajar Aswad karena sudah ada gelar itu. Sorry, ini orang Nitip. titip barang. Iya, kan 3 hari, Dur. Katanya dia nitip, terus dia ada keperluan di sana, dia pulang, perjalanan sehari. Sampai rumah baru sehari, gue inget, kayaknya gue ada ketinggalan nih. Balik lagi 3 hari. Iya. Lah, masih ada. Nah, Imam SAW masih berdiri di situ. Iya. Masih nungguin. Nah, gue mau ngeliat ngapain aja itu. Nggak, kalau saya nggak dari situ. Dari awal dong, silsilah. Sampai turun, sampai Nabi Muhammad SAW itu bagaimana. Harus dari Nabi Adam. Kalau saya dari bumi diciptakan deh. Saya pengen nonton dari bumi diciptakan. Orang kita di surga itu, casing kita nggak gini, Cing. Casing kita itu adalah Ya, kita mungkin kita diberikan. kita masih ingat keinginan kita di dunia untuk diwujudkan nanti di surga. Ada nggak? Ya, ingatan kita Masih. nggak akan dihapus dong. Ingatan tentang dunia kita nggak akan dihapus. Nggak dihapus, menurut saya nggak dihapus. Karena disitulah keadilan akan terjadi kan. Kalau kita diadili tanpa kita tahu apa yang kita lakukan, Kayak emang kita udah bisa protes. Manusia bisa protes nanti. Perasaan saya dulu nggak gini deh Tuhan gitu. kan kaki tangan yang berbicara. Iya, artinya Tangan berbicara, tangan kaki menjadi berbicara. saksi. Kita harus punya ingatan untuk kayak rasa menyesal, rasa takut karena tangan ngomong lagi padahal saya udah sembunyiin. Nah, itu artinya ingatan kita ada kan? Iya. Menurut saya akan ada sih. Kita cuma di alam arwah doang yang kita di ini. Itulah kenapa kita mengalami deja vu, Cing. Kalau kata ini saya dengar dari YouTube-nya namanya Merciful Servant. Merciful Servant nama YouTube-nya. Berbicara tentang ruh. Nah, intinya kalau ulama-ulama itu kalau berbicara tentang ruh, tentang hal-hal goib itu memang mereka membatasi masalahnya pada hal-hal yang diketahui aja. Quran Sunnah aja. Di luar dari situ nggak diambil pendapatnya. Pokoknya karena ruh tuh masalah goib kan sedikit sekali kita tahu. Dibatasi. Nah, Rasulullah SAW itu pernah mengatakan bahwa di kita ini, di alam ruh itu, kan sebelum kita dikasih casing begini, ruh itu kan sudah diciptakan. Ruh ini sudah diciptakan dari zaman Nabi Adam diciptakan, itu dari tulang sulbinya kah? Dari tulang sulbinya beliau itu kan sudah diambil, dibikin ruh umat setelah Nabi Adam
Pokoknya manusia setelah Nabi Adam sampai akhir zaman nanti itu semua sudah diciptakan tuh. Ya. Nah, cuman kita semua ngantri nunggu casingnya Abdur yang ini yang sekarang Cing Abdul lihat, casingnya Cing Abdul ya ini. Kita nunggu kalau begitu kita terbentuk 3 bulan di dalam perut ibu kan biasanya ruh ditiup 3 bulan 4 apa bulan. 4 bulan ya. 4 bulan di rahim ibu, ruh kita ditiupkan dan diambil oleh ruh kita. Lalu kemudian Rasulullah SAW bilang kalau kita di dunia ketemu kayaknya orang ini saya pernah ketemu deh. Kayaknya. Nah, itu kemungkinan adalah orang yang kita ketemu di alam ruh. Cuman begitu memang kita ditiupkan, ingatan di ruh kan dihilangin. Jadi mungkin itu kita tuh merasa kayaknya saya pernah ketemu deh, tapi di mana ya? Mungkin di alam ruh itu emang. Emang kita nunggu sambil ngapain? Nah, wallahu alam, kita katakan ingatan kita dihilangin. Termasuk kita diambil janji bahwa Tuhanmu siapa? Kita semua mengaku Tuhan saya Allah gitu. Ingatan itu akan dibalikin kan? Akan dibalikin nanti di akhirat nanti ketika kita ngeyel-ngeyel. Allah bilang lah kalian lahir ke dunia itu kalian janji kok ke saya kok gitu-gitu kan? Ya gitu. Jadi itu. Nah, itu bisa dipakai kan itu hadisnya Rasulullah SAW. Bilang kalau memang kita di alam ruh itu mungkin saja kita sebelahan. Nah, alam ruh kan kita nggak tahu gedenya kayak apa itu ya. Orang manusia dari zaman Nabi Adam sampai ini dikumpulin di sana semua. Di tempatnya di mana ya, Dur? Wallahu alam ya, dimensi yang lain kayak nggak tahu dah. Kata Kun Wardana dimensi yang udah ketahuan bisa teliti itu ada 11, Dur. Sampai saat ini. Kita cuma 3 nih, kita ini malu 3 dimensi katanya. Sedangkan dimensi itu di ini tuh ada 11. Saya nggak tahu dah. Tapi Buya Yahya juga ngomongnya begitu kan di Al-Bahjah TV itu katanya itu bisa saja di alam ruh tuh kita ketemu. Cuman memang dihapus dan itu memang didasarkan dari hadisnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bilang begitu. Ya kita percayalah Rasulullah yang bilang kok. Nah kemudian itu tadi ya merciful servant. Saya kayaknya pernah cerita di sini deh. Apa? Bahwa yang merciful servant ngomong masalah ruh itu. Enggak, belum pernah. Jadi kalau merciful servant itu dia bilang gini, manusia itu sebenarnya makhluk immortal. Dari pertama kali ruh kita diciptakan, kita ini nggak akan mati. Yang mati ini casing-casing kita ini. Apakah cuma satu, Dur, casing kita? Wallahu alam, tapi yang jelas di surga nanti itu kita tuh dikasih casing yang tidak selemah ini. Ini kan bentuk lemah banget kita ini. Gampang capek, penyakitan, mengantukan. Tapi di surga nanti, di akhirat nanti tuh casing kita tidak begini nih. Casing kita tuh yang kalau dibakar api neraka ini langsung jadi lagi, kulit langsung jadi lagi, dibakar lagi langsung jadi lagi. Kan gitu biar kita rasa sakit terus kan. Ditusuk pakai tombak panas langsung jadi lagi. Nah, kita casing yang gitu. Bayangkan itu casingnya apa tuh? X-Men ya. Self healing. Wolverine. Deadpool, kayak casingnya Deadpool, kayak casingnya Wolverine. Gitu tuh. Regenerasinya secepat kilat. Tidak pernah merasakan ngantuk. Tidak pernah merasakan capek. Selalu muda, tidak mengalami penuaan ini. Semua tubuh kita ini tidak mengalami penuaan. Bayangkan itu. Tapi saya nggak tahu ya wajah saya apakah begini ataukah lebih ganteng atau apa, saya nggak tahu. Tapi intinya casing kita tuh casing yang sempurna banget waktu di akhirat. Nah, maksud gua, casing yang sekarang ini kan mati nih. Nanti. Ruhnya nggak mati. Dari pertama kali diciptakan itu. Masuk ke casing lain nggak? Apa nunggu? Nunggu kali. Kan bukan katanya, saya baca baru-baru ini saya lihat di Instagram sih. Ketika habis dikuburkan, semua orang sudah jalan, ruh kita dibalikin lagi ke situ. Hah? Iya, baru ruh kita dibalikin ke situ, baru kita sadar kayak, ya Allah saya mati nih. Baru kita teriak-teriak lah. Panggil istri kita, panggil orang tua kita, panggil ini. Tapi semua orang udah tinggalin. Datanglah kemudian, kalau kita baik, 2 malaikat yang datang itu senyum. Tapi kalau kita jelek ya, malaikat yang datang mukanya busuk banget gitu kan. Udah ketahuan dari kubur dong, Dur. Ya ketahuan. Kita mau kemananya nih? Iya. Ya Allah. Rininya saya. Iya, maksudnya kita begitu udah gitu, ya Allah. Udah tahu arah gua kemana nih. Udah nggak bisa tobat. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, itulah. Ya Allah. Jadi kan kalau saya nggak tahu ya dia dasarkan pada apa, tapi saya baca di Instagram katanya ketika orang mati dia tuh nggak sadar kalau dia mati, dia pikir dia masih mimpi-mimpi aja. Dia lihat keluarganya ngafanin dia, dia pikir ini mimpi aja. Nanti di saat
Dia pikir mimpi. Begitu sudah masuk ke liang kubur, sudah ditutup, dia masih pikir itu mimpi. Keluarga semua sudah jalan. Tapi dari siapa ini? IG, di IG. Iya, dia tahu dari mana. Kan lu bilang sendiri kalau ruh udah ikutin Quran sama hadis aja. Itu dia. Udah. Iya, yang itu nggak usah di. Iya, itu saya nggak tahu. Ya udah, jangan bisa saya cerita deh. Saya nggak tahu juga itu dia dasarkan apa ya. Iya. Tapi ini gambaran aja buat kita mengingat kematian ya. Iya. Setelah orang semua sudah jalan, baru ruh itu ditiupkan lagi ke jasad itu. Baru dia sadar bahwa dari tadi ini saya nggak mimpi, ini saya udah mati ternyata. Dia teriak apa segala macam, udah nggak bisa lagi. Udah masuk ke dimensi lain, ini 2 malaikat datang. Tanya-tanya itu. Gitulah. Nah kalau malaikatnya, kalau kita orang yang baik, malaikat itu penuh senyum. Nanya kita pelan-pelan, menenangkan kita gitu. Dan kita di dalam tuh seneng banget gitu, kayak wah ini keren banget kita ini gitu. Maksudnya tempat tunggu yang enak banget. Iya. Gue tadi baru syuting ya, Barakallah sama Ustadz Subki. Ini ngomongin tentang setelah mati gitu. Salah satunya yang di dalam kubur katanya ini ya, gue dari Ustadz Subki. Kalau kita oke tuh di dalam kubur, terus semilir surga udah masuk katanya Dur. Oh, bisa. Udah gitu Dur, kayak ya lo hembusan nasinya udah ada, ademnya tuh udah ada, gitu, udah nyaman gitu. Udah tahu kita akan kemananya nih gitu. Saya pernah dengar cerita juga di kajiannya siapa saya lupa, tapi kita tuh sudah dipertontonkan, ini loh tempatmu di akhirat nanti, gitu. Jadi kita tuh udah seneng aja gitu. Kalau kita orang yang baik ya, masih sudah dipertontonkan rumah kita di surga lah, halaman di surga lah, buah-buahan yang akan kita makan lah, apalah segala macam gitu. Itu. Jadi kita tuh ibaratnya seneng banget. Nunggunya gitu. ya. Nunggunya tuh seneng banget. Ditemanin sama malaikat juga baik-baik gitu. Tapi kalau kitanya jahat, ya udah dipertontonkan ini neraka yang akan kamu masukin nanti apa segala macam. Jadi udah tersiksa aja udah di situ. Nah, walau alam lah ya, itu namanya alam gaib, kita nggak tahu juga. Tapi begitulah gambaran-gambarannya. Nah, jadi Merciful Servan bilang kita tuh nggak pernah mati, ya Mas. Si ruhnya ya. Ruhnya itu. Iya, selalu ada. Dari pertama kali diciptakan kita tuh immortal. Ruh kita tuh immortal. Yang mati itu jasad. Ruhnya itu hidup terus tuh. Sampai nanti begitu di akhirat nanti, entah neraka entah surga, immortal juga itu, abadi selama. Nah mungkin orang-orang yang percaya reinkarnasi juga gitu ya Dur, ruhnya itu tapi dia singgah di beberapa casing gitu kali ya, ya nggak sih? Iya kali. Keluar dari sini. Nah ini yang terakhir kali kita nih, casing terakhir. Ya. Mungkin juga nggak tahu juga dia. Reinkarnasi itu berarti kehidupan sebelumnya hilang juga ya ingatannya ya. Iya. Dia nggak bisa ingat ya kayak dia dulu itu apa di kehidupan sebelumnya dijadi ini gitu. Ya saya nggak tahu juga. Itu kayak begitu. Tapi kalau kepercayaannya Islam kan nggak ada. Iya. Kita ya satu kali ini hidup satu kali ini aja udah. Udah habis ini. Udah nggak ada lagi. Iya. Ya mungkin ini yang terakhir. Ya, nggak ada kehidupannya itu berkali-kali kemudian baru diambil nilai rata-ratanya. Iya. Oke, ini nilai rata-ratanya bagus. Masuk surga nggak ada. Udah satu kali. Kalau dalam Islam kan kepercayaannya gitu. Iya, saat ini nih. Iya. Yang akan dinilai yang saat ini. Iya, yang kita lagi jalan. Kalau emang lo ada reinkarnasi ya nggak dihitung itu. Iya. Iya ya. Mungkin kalau dihitung yang gimana? Ya bener juga ya. Yang dihitung yang di mana? Yang adili yang di mana? Diambil nilai rata-rata apa gimana gitu? Enggak ya. Yang diadili yang ini nih. Yang casing ini yang diadili. Iya. Kehidupan lo selama ada di casing ini, itu yang akan diadili. Iya. Satu kali ini aja udah ujiannya udah. Gitu, soalnya di dunia ini capek, Cing. Masa mau diuji berkali-kali? Udah satu kali aja udah. Capeknya biar satu kali aja udah. Capek loh. Habis kita di membahas sesuatu yang kita tuh nggak pernah punya pengalaman tentang itu dan nggak bisa napak di tempat itu gitu. Ini kayak gimana ya? Iya. Gitu. Jadi agak. Saya tuh kadang tuh ngalamin ketakutan sendiri tuh kadang kayak lagi termenung gitu sebelum tidur kah apa pokoknya lagi dalam keadaan lagi tenang-tenang gitu. Ketakutan sendiri tuh muncul kayak saya ngerasa kayak kenapa ya Allah menciptakan semua ini ya? Gitu. Gunanya gitu. Iya.
toh saya ini nanti juga nggak ada. Saya nggak akan bisa lihat lagi orang tua saya ini. Ini semua nih nggak ada. Kayak Kun Wardana lo ngomong. Tinggal Allah doang gitu. Kenapa saya harus diciptakan sih? Buat apa sih ya? Iya, buat apa sih? Orang dikasih tahu, aku disembah aku nggak untung. Kamu ini juga aku nggak rugi katanya. Iya, terus kenapa gitu? Itu tuh kadang-kadang saya takut tuh, Cing. Takut kayak, ya Allah ternyata kita ini nggak ada ini. Sebenarnya nggak ada ini. Nggak ada pegangannya gitu. Nah, ketakutan kayak gitu tuh hanya bisa hilang kalau saya tuh berpikir Allah tuh maha baik gitu. Ketika saya berpikir, enggak, Allah tuh nggak mungkin jahat. Iya. Allah ciptakan ini ya pasti Allah baik. Allah pengen saya biar bisa merasakan kenikmatan yang Allah juga ciptakan. Gitu. Iya. Kan juga ada tuh Dur yang suka bandingin ukuran bumi, dibandingin ukuran apa, lama-lama bumi sampai tinggal bumi kayak pasir lebih kecil lagi. lebih kecil lagi dari kecil pasir banget, tuh. ya. Nah, kita ada di situ tuh Dur. Nah, apa sih kita gitu? Orang kita ada di yang disentil juga kayaknya nggak mengganggu konstelasi apa namanya itu sih alam semesta ini ya. Dan alam semesta ini kan mengembang kan, Cing? Mengembang ya. Dari awal Big Bang, yang mungkin black hole ini ya, Big Bang, dia kan mengembang terus sampai, nah mengembangnya ini kita nggak pernah tahu kan ujungnya itu kan, nggak pernah. Sampai detik ini manusia nggak pernah tahu ujungnya itu apa, ujung alam semesta ini ketika bintang-bintang mengembang miliaran tahun itu kan. Sampai membentuk bintang-bintang lain, galaksi lain apa sih itu kan melebar terus bumi yang sekecil itu doang. Gue jadi ingat itu, bahkan gue open mic itu Dur, dia lucu banget Dur. Dia Open mic di Depok. Open mic di Depok, dia menurut gue dia lucu banget ininya, apa namanya, materi yang tapi mungkin akan dibawain di apa namanya, Audisi kali. Lucu banget tuh tentang ini, kocak ya. Pokoknya dia premisnya tentang dia udah stand up dari 2011. Gitu, ya ingat kalau Yon? Karyawannya Iya, dari 2011 sampai 2024. Oh, si Rizky. Gue kenal juga gitu. Rizky Samarinda. Iya, dia menceritakan tentang itu. Jangan deh, ntar ya mudah-mudahan ya. Ya, saya pernah dengar materinya itu juga di apa namanya? Markas. Lucu itu. Ya kayak gitu. Mengenai dia sama Yono akhirnya jadi kayak gimana itu udah lucu. Terus dia bilang, mudah-mudahan dia masuk ya. Karena dia pernah Golden Ticket, pernah pre-show. Dan saya beberapa kali nonton Rizky itu. Udah oke banget. Secara delivery, secara ini udah jejek banget. Jejek banget benar. Udah kayak kita ngelihat performer. Bener. Bagus gitu. Iya, udah oke banget itu. Saya ngerasa dengan kemampuannya dia dan segala macam, dia sudah layak tuh sebenarnya masuk suci. Iya. Nah, cuman kan tidak bisa dilihat begitu kan, harus tetap materinya lucu di audisi kan. Iya. Nah, dia kalau dibawain lagi nih, dia ngebawain satu beat tentang penolakan Radit di pre-show kemarin. Lucu banget. Lucu. Lucu banget kalau kata gue mah. Kalau gue udah pasti milih dia masuk tuh. Kalau dia pakai itu ya, pakai set yang itu ya. Ya. Lucu banget Dur. Lucu banget gitu kan. Iya. Banyak teman-teman tuh yang secara di komunitas kan saya lumayan lah ya. 2 tahun terakhir ini kan keliling tour itu ya. Saya melihat teman-teman yang kalau kita nonton bukan lagi ngelihat komik nyoba tapi udah kayak performer aja, udah bagus banget gitu. Cara delivernya. Iya, tapi terkendala ketika di audisi itu. Mungkin karena pemilihan materinya kah? Groginya kah? Apanya kah gitu. Jadi kadang saya tanya, dapat nggak? Nggak dapat bang. Saya bilang, aduh sayang banget ya. Padahal saya tahu kualitasnya. Cuman ya memang prosesnya memang harus lewat audisi, mau bagaimana lagi. Iya. Jadi ya, pokoknya teman-teman, pesan saya jangan simpan materi. Pokoknya teman-teman punya materi bagus, keluarin aja udah. Persoalan nanti di pre-show nggak ada materi lagi ya nulis. Iya. Ya resiko ketika masuk kompetisi itu harus nulis.
Ya, tapi bawa aja dulu materi-materi yang kuat-kuat, jangan disimpan-simpan. Iya. Gitu sih. Alwi masuk ya. Masuk. Alwi Shihab. Alwi Shihab. Iya. Masuk Prisau ya dia ya. Masuk pre-show. Masuk Prisau akhirnya setelah Cing Abdel nge-cut dia ya. Bukan dong. Bukan nge-cut dia. Kan dia ngomong di sini waktu itu. Bukan enggak. Kan akhirnya kita cari ini. Cari apa? Buktinya. Cari buktinya. Gue nggak nge-cut. Tapi gue bilang, kayak mendingan suara lo rusak dah gitu. Ternyata udah bagus sekarang. Wahuy kemarin gue lihat juga. Oke. Lolos. Wahuy juga ini. Pre-show katanya. Alhamdulillah. Katanya pre-show juga dia. Kemarin dia open mic juga di Depok. Wahuy juga oke. Oke kan? Oke, Wahuy Ini itu. komik-komik yang sudah makan asam garam panggung sudah banyak banget. Iya. Jadi begitu kita lihat mereka di panggung udah jejak aja udah. Tinggal dikasih kamera Kompas, jadi ini Nah, cuma manusia-manusia ini. permasalahannya adalah begitu dikasih kamera, nah beda lagi. Iya ya. Itu gua kan kemarin ke stand Palangkaraya kalau nggak salah ya, Man. Mana sih? Iya, Palangkaraya yang sama Dani Beler kan? Iya, tapi iya. Iya, benar. Palangkaraya. Palangkaraya. Palangka. Ditonton orang Jakarta aja udah berubah, Dur, katanya. Begitu udah tahu ada yang nonton nih gitu. Udah nggak jejek lagi katanya gitu, Dur. Iya. Nah, itu yang saya muter-muter tuh, saya beberapa kali juga di daerah-daerah tuh saya ngomong begitu ke komik-komik. Saya bilang, kan saya pengalaman juga asalnya dari komika daerah juga dari Malang kan. Saya bilang, permasalahan kita komika daerah itu mental, bukan materi. Materi itu hampir sama aja sebenarnya. Tapi saya harus akui, komika Jabodetabek tuh mentalnya tuh tai-tai emang. Ya gimana mentalnya nggak bagus? Setiap kali mereka, taruhlah mereka open mic aja, taruhlah misalkan Depok, Jakbar, siapa aja pokoknya. Mereka open mic aja, penontonnya bisa, yang pertama bisa itu aja, nggak kayak di daerah tuh bisa ganti-ganti lah. Ini penontonnya itu aja. Mereka bawa materi juga mungkin masih sama karena mereka harus memperkuat itu. Kemudian tiba-tiba tuh yang datang nonton tuh bisa tiba-tiba Panji Pragiwaksono, tiba-tiba siapa Rigen, Diki Divi, siapa Heri Hore, siapa pokoknya Awe, Ajis itu datang nonton, Erwin datang nonton, Cing Abdel. Nah, mereka tuh udah nggak goyang gitu. Ngelihat kalau Ajis nonton, Awe nonton, udah biasa aja gitu komika Jabodetabek. Tapi kalau komika daerah, tiba-tiba Ajis, Awe, Rigen gitu, Cing Abdel nonton, ya goyang pasti, goyang. Nah, terus saya bilang gitu, kita tuh kalah di mental doang ya, teman-teman nggak usah takut gitu. Misalnya kayak teman-teman tampil, taruhlah Ajis nggak ketawa misalkan. Komik kalau nggak, kan kita sama-sama komik nggak ketawa itu bukan berarti kita nggak lucu. Bisa saja komik nggak ketawa itu karena dia kayak, ih gila orang ini bisa kepikiran punchline-nya ke situ gitu. Jadi levelnya komik ketika dengar punchline itu emang tidak semua ketawa, ada yang kayak mikir kok bisa kayak gitu ya punchline-nya ya gitu. Iya. Jadi jangan goyang gitu saya bilang. Iya. Bisa aja itu mereka tuh ketawa itu. Kamera juga pengaruh lah, Dur. Begitu tahu dikamerain, itu juga pengaruh tuh. Iya. Mungkin ada latihannya kali ya sebenarnya ya. Dikamerain gitu. Jadi udah terbiasa dengan set yang ada kameranya gitu kalau mau belajar kali ya. Sekalian. Ya, mungkin jadi tapi itu privilege-nya Jabodetabek juga tuh. Iya. Ada kamera-kamera. Iya, betul. Jabodetabek tuh. Mereka tampil, taruh di lomba-lomba ya. Sering udah pakai kamera kalau di sini kan, tayangin di YouTube segala macam. Dia di Corbuzier, di Somasi, di Bang Wendy, Lugas. Iya. Di Cing Abdel dulu juga pernah ada kan, pakai kamera apa segala macam. Jadi Jabodetabek tuh, terasa itulah mentalnya. Betul. Memang. Mungkin itu. Mau gimana ya? Iya. Emang mentalnya ke Asem. Saya tuh setiap kali lihat. Bahkan saya tuh kadang-kadang kalau tampil penontonnya itu komika-komika Jabodetabek ini, sayanya yang gugup, Man. Gue deg-degan, Dur. Gue juga open mic tuh gue selalu deg-degan, Dur. Iya kan? Semakin mendekati itu semakin gak yakin. Apalagi abis ngeliat, anjir lucu-lucu banget ini orang gitu. Iya. Saya gitu juga. Jadi kayak, saya tampil di Jakpus yang 23 menit saya nggak lucu sama sekali itu isinya komika Jakpus semua ini. Itu saya deg-degan.
Cing, goyang saya kayak ya Allah yang nonton komik-komik lagi bangsa ini komik-komik Jakpus. Maksudnya ini komik-komik yang maksudnya mereka ini kalau kita nggak lucu mereka ceritain pasti di satu jam Jabodetabek ini pasti tahu kita nggak lucu gitu. Maksudnya jadi saya udah kebeban banget kayak aduh dan tampil nggak lucu 23 menit. Ya kemarin Wahyu juga ngomong gitu, Wahyu itu kocak dah materinya tuh ya. Karena dia sudah sering ngasistenin banyak komik kata dia. Jadi dia tahu juga sejarah komik-komik yang ngebom. Iya kan? Dari gitu aja udah lucu ngomong. Dari gitu aja udah lucu deh. Bukan sekedar tahu materinya doang. Tahu kalau dia pernah ngebom. Iya, tahu ini ngebom di sini ceritanya begini gitu. Ada lagi yang udah open mic kagak ini sampai dia bukan dapat lucu, dapat apal materi orang gara-gara sering open mic gitu. Jadi kalau dapat job dia pakai materi orang. Saking seringnya open mic. Saking seringnya open mic nggak pernah lucu tapi ngapal materi orang akhirnya. Jadi kalau dapat job gue pakai materi orang. Nah gitu-gitu. Ini udah berapa lama nih? 75. Udah terlalu lama, Cing. Deja vu. Deja vu, law of attraction. Law of attraction nanti deh. Nanti deh saya bahas ya, law of attraction. Minggu depan ya? Minggu depan ya kita bahas law of attraction. Oke. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak. Semoga mengobati kangennya teman-teman sama Ngabdur. Udah banyak kan penonton yang posting story kan? Yeah. Iya, banyak. Hampir setiap kota ada. Saya udah bilang banyak banget penonton Ngabdur yang nonton di setiap kotanya. Selalu memperkenalkan diri, Bang, saya pejuang setrika, Bang. Bang, saya pejuang setrika, Bang. Gitu-gitu. Maksudnya pejuang setrika ini dong. Nggak kayak pada menyembunyikan sebelum di ini nggak mau Dur. Nggak sebelum kita woro-woro gini, ayo lu bilang pejuang setrika. Ya karena pejuang setrika tuh santai, kita underground. Underground. Ketika bangsa membutuhkan kita baru kita keluar. Gue di beberapa tempat yang ada orang datang terus salaman atau minta foto bilang udah mulai bukan cuma delegasi pejuang setrika udah ada sih. Nah iya kan. Ayolah apa namanya? Pejuang setrika tuh underground. Kita udah nggak usah nunjukin diri. Kita di bawah aja. Begitu negara ada apa-apa baru kita keluar membantu. Anjir. Gitu itu. Nah ini betul ini udah mau habis baru dikeluarin. Apa? Ini dia kontras teman-teman ya. Ini kita sekarang Bogor sudah selesai. Minggu depan jika semuanya lancar, insya Allah di Mataram. Tapi kami masih sedang ngobrol nih. Bisa atau tidak di Mataram nih karena melihat dari kondisi Gunung Lewotobi yang masih erupsi sampai sekarang nih, takutnya penerbangannya cancel dan segala macam gitu. Jadi masih dibicarakan. Ya begitulah teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Saya Abdul Arsyad pamit, Cing Abdul juga pamit, semua kru yang bertugas juga pamit dari Studio 1 Kebon Jeruk Jakarta. Anjay. Desi Anwar dan Adolf Kusuma mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu panas.